Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, dan share ke teman-teman kalian. Tetangga tapi menikah, episode 35. Teman baru. Cira menatap penuh kagum bangunan kecil, namun terasa begitu nyaman. Udara segar dengan begitu banyak pemandangan hijau yang menyegarkan mata semakin membuatnya merasa tenang. Pantas saja suaminya itu betah sekali kuliah di Jogja. Pulang ke ibu kota hanya 1 kali setahun. Anak-anak dari berbagai usia belajar dengan penuh semangat. Wajah-wajah imut mereka sangat mengerutkan alis karena terlalu fokus menghafal membuat Cira tersenyum tipis. Mereka memang tidak seberuntung dirinya yang memiliki kedua orang tua, rumah yang besar dengan kolam renang, atau sekolah mahal dengan bayaran tinggi. Tetapi rasanya Cira malah yang iri dengan jiwa mereka yang lebih dulu mencintai Allah karena didikan para ustazah dan ustadz yang Masya Allah. Apalah dunia dibanding ketenangan jiwa dan rasa cukup pada isinya. Maaf, ujar Cira tak sengaja menabrak seseorang karena sibuk memperhatikan santri yang sedang menghafal. Saya nggak lihat. Maaf sekali lagi. Gamis berwarna nude dengan jilbab panjang berwarna senada ditambah Al-Quran di kedua tangannya membuat perempuan yang Cira tabrak semakin terlihat Masya Allah. Iya, tidak apa-apa. Saya juga salah, nggak lihat-lihat, ujar Kanaya. Perempuan itu mengerutkan alisnya sejenak ketika mencoba mengingat perempuan asing di hadapannya. Cira mengangguk, tersenyum dan mengelurkan tangannya pada Kanaya. Mau Cira, ujar Cira ramah. Tadi Ilham menyuruhnya untuk menunggunya di taman pesantren. Ya, bagaimana jiwa Cira bukan perempuan yang bisa duduk manis. Ia adalah perempuan yang harus bergerak mencari sesuatu yang baru dan baru. Kanaya. Mereka saling menjabat tangan dengan senyum khas mereka masing-masing. Yang satu manis dengan lesung pipitnya, yang satu cantik dengan gigi gingsulnya. Kita pernah ketemu kan? Tanya Cira mengingat di mana wajah cantik tanpa polesan make up ini. Oh, waktu itu pas aku mau ke kamar mandi. Cira girang sendiri mengingat sosok di hadapannya. Ustazah. Wah, hebat, masih muda udah jadi ustazah. Cira mengacungkan kedua jempolnya. Senyumnya semakin merekah. Dia ramah. Kanaya berulang dalam hati. Terima kasih, balas Kanaya. Cira mengamati sosok Kanaya sekali lagi. Apa suaminya itu saat mengajar di sini tidak melihat keberadaan Kanaya sehingga tidak terpesona dengan wajah, akhlak dan keistiqomahannya? Cira menggeleng, kalau terpesona dia tidak akan berada di sini. Liburan semesternya akan menjadi seperti liburan biasanya, membosankan dan tidak kemana-mana. Kanaya dan Cira melihat-lihat santri lainnya. Kanaya dengan sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan Cira yang mengenai pesantren ini. Cira yang memang mudah akrab bisa langsung mengenali sifat Kanaya yang pendiam dan pemalu. Sehingga perempuan itu yang lebih banyak membuka topik. Wah, istrinya Ustadz Ilham dan Ustadz Kanaya. Seseorang menyapa mereka di ujung lorong. Cira tersenyum canggung. Entah dirinya yang terlalu sensitif atau nada seseorang ini seperti sedang menyindir. Kanaya melirik Nurul dengan tatapan yang bermakna. Jangan macam-macam. Nurul mengedipkan mata sekaligus mengangguk, menyetujui perkataan Kanaya. Nurul, temannya Ustazah Kanaya. Cira menatap kedua perempuan itu bergantian. Yang satu pendiam, yang satu terlalu ceria. Hari ini banyak teman baru, ujar Cira basa-basi setelah berkenalan dengan Nurul. Mereka bertiga berjalan kembali menyusuri pesantren. Belum kenalan sama Ustazah yang lainnya? Tanya Nurul sesekali mencuri pandang dengan wajah Cira. Belum, Cira menggeleng. Kemudian setelah tiba di sini, Ilham menyuruhnya istirahat di kamar yang sudah mereka sediakan.
Cira yang sekarang mudah lelah memilih tidur semalaman, tidak menemani Ilham yang menemui ketua yayasan. Di sini ada sekitar 5 pengajar tetap untuk santriwati. Sisanya mereka mengajar kalau jadwal kuliah atau pekerjaan mereka senggang. Sedangkan untuk santri ada 10 pengajar beserta pengurus yayasan. Lebih banyak pengajar santri karena jumlahnya pun lebih banyak. Jelas Kanaya. Cira mengangguk mendengar penjelasan Kanaya. Ilham juga sempat menjelaskan secara garis besarnya bahwa yayasan ini dibangun oleh tangan-tangan dingin yang menggunakan sebagian hartanya untuk anak yatim piatu dan duafa. Setelah beberapa tahun terbangun, mereka sering mengadakan kegiatan keagamaan untuk mahasiswa yang ingin mengabdi dan belajar agama. Kehilangan harta bisa dicari lagi. Kehilangan kesempatan memperbanyak amalan yang Allah ridhoi. Penyesalan tiada arti saat kita tidak bernafas lagi. Prinsip orang yang mencari ridho Allah dengan yang mencari ridho manusia itu bertolak belakang, tidak bisa disatukan. Maka saat kita masih berat dengan dunia, akal kita tidak sampai dengan mereka. Begitulah kalimat yang Ilham berikan pada Cira saat Cira merasa tidak yakin ada manusia yang begitu ikhlas memberikan hartanya dengan jumlah yang tidak sedikit. Saya atau aku, Kak Mucira atau Ustazah Mucira? Tanya Nurul ketika hening membuat mereka canggung. Cira memilih ujung kerudungnya. Bersanding dengan Ilham membuatnya terlihat benar-benar tidak layak. Seharusnya dipanggil ustazah adalah sebuah kehormatan, tapi untuk seorang Cira itu sebuah ketidakmungkinan. Terakhir, ia baru lulus juz 1 saat belajar Quran. Mana ada ustazah, ia yang menjadi murid. Cira aja, kayaknya umur ustazah Kanaya sama ustazah Nurul di atas aku. Jawab Cira membuat Nurul semakin penasaran. Perempuan itu mendekat jaraknya pada Cira. Memangnya lulusan pesantren mana? Lulusan tahun berapa? Atau lulusan kuliah di mana? Kanaya menyenggol lengan Nurul yang terlihat begitu penasaran dengan sosok Cira. Cira menghela nafas dalam. Seharusnya ia memprediksi ini semua ketika menyanggupi ajakan Ilham ke sini. Cira menggeleng. Aku belum lulus kuliah, jawab Cira apa adanya. Kan kamu orang Jakarta, berarti kuliah di Abu Tholib. Nurul menyebutkan salah satu kuliah bergengsi dengan lulusan yang rata-rata melanjutkan pendidikan ke Madinah. Cira yang baru hijrah beberapa bulan mana tahu ada universitas dengan nama itu. Yang ia tahu hanya perguruan negeri bergengsi atau universitas swasta dengan kurikulum berkiblat pada budaya Eropa. Bukan juga. Oh, kalau gitu berarti... Maaf, pertanyaan Ustazah Nurul tidak perlu dijawab. Kanaya merasa tidak enak dengan Cira. Ia memotong ucapan Nurul. Mari kita lihat-lihat lagi. Cira merasa lega. Kanaya peka dengan dirinya yang tidak merasa nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan Nurul. Apa kalian seangkatan dengan Abang Ilham? Tanya Cira pada mereka yang kini saling tatap. Abang, lirih Kanaya. Dirinya tersenyum tipis. Bukan, tapi dulu kami fans beliau. Fans? Tanya Cira penasaran dengan perkataan Nurul. Nurul mengangguk. Dulu Ustadz Ilham begitu dingin dan kaku, tegas saat mengajar, tidak tebar pesona. Selain kami, ada banyak yang diam-diam mengidolakan beliau. Apa boleh seperti itu? Tidak, itu masa lalu kami yang buruk. Seharusnya kami tahu batasan bagaimana mengagumi lawan jenis, kata Kanaya dengan nada tegasnya. Ya, sulit juga sebenarnya dijelaskan. Seharusnya memang tidak boleh, tapi perasaan kadang memang tumbuh tidak kenal waktu, tambah Nurul. Wah, untung saja bundanya gerak cepat setelah Ilham menuntaskan pendidikan dan pulang ke Jakarta. Kalau tidak, semakin banyak saingannya, dan kemungkinan ia adalah butiran di antara berlian-berlian ini, tidak terlihat. Ponsel milik Cira berdering, nada dering khusus untuk suaminya yang ia buat dengan suara Mbak Google. Kira-kira begini bunyinya. Cira, ayo angkat teleponnya segera. Suami tampan, baik hati dan sayang
istri menelpon. Cira menatap Nurul dan Kanaya malu. Mereka pasti sangat jelas mendengar nada dering alay itu. Angkat saja, ujar Kanaya. Assalamualaikum sayang, di mana? Tanya Ilham tanpa basa-basi. Sudah diminum susunya. Dan wajah Cira memerah mendengar pertanyaan-pertanyaan Ilham yang juga didengar oleh Kanaya dan Nurul. Maaf, aku pergi dulu. Sekian dulu ya ceritanya, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Thank you for watching, bye bye.